5 negara tanpa tempatmu di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Perang antara Amerika Israel terhadap Iran memunculkan banyak persepsi di ruang publik ya, terutama persepsi bagaimana posisi dan status negara yang sedang berperang. Yang pertama posisi Amerika dan Israel, yang kedua adalah posisi Iran itu sendiri ya. Paling tidak saya melihat ya analisa-analisa dari berbagai informasi, saya menyimpulkan ada 3 hal ya. Yang pertama bahwa perang ini memang kebutuhannya Trump. Trump itu beliau itu membuat sekitar 40 perusahaan ya, perusahaan senjata, dan juga mereka juga ingin menjual gas ke seluruh dunia. Jadi ketika perang ini ya sebetulnya Amerika ingin menjual senjata, terutama kepada negara-negara yang konflik, walaupun dimulai oleh dia. Nah, terutama juga ketika Selat Hormuz ditutup, ya sebetulnya 80%-nya ya kan 20% oleh Selat Hormuz, tetapi yang 80%-nya agar bisa membeli ke Amerika begitu ya. Nah, ini sebetulnya strategi Trump saja, karena keuntungannya banyak menguntungkan pribadi daripada menguntungkan Amerika itu sendiri. Terutama warga Amerika ya sudah banyak demo ya, tidak setuju dengan, bahkan mereka tidak menyebutkan American first tapi Israel first. Bahkan ini adalah perang Trump, perang Netanyahu, bukan perangnya Amerika begitu ya. Nah, itu persepsi yang pertama. Tentu saja satu sisi menguntungkan Trump, tapi di sisi lain ini menguntungkan seluruh warga dunia gitu ya. Ini perang Netanyahu, tetapi yang belangsak itu semuanya. Yang kedua, persepsinya adalah bahwa Amerika dan Israel itu sekarang runtuh begitu ya. Apalagi malam itu Iran itu menyerang sampai menenggelamkan 3 kapal perang gitu ya. Dan 6 yang lainnya hangus katanya ya begitu. Ini luar biasa Iran itu ya, dengan perang yang mungkin dibantu oleh negara yang misterius ya, dalam tanda petik itu adalah Cina dan Rusia. Ternyata Iran itu sanggup untuk menandingi kehebatan adidayanya Amerika ya. Cina sama Rusia sekarang tenang-tenang saja melihat bagaimana perkembangan Amerika begitu ya, dan Israel. Dan tentu saja dari pelajaran ini bisa melihat, oh ternyata kekuatan Amerika begitu, sehingga Cina sekarang siap-siap menerkam Taiwan, Rusia juga ingin menyelesaikan dengan Ukraina dan seterusnya. Artinya apa? Artinya si perang ini luar biasa berdampaknya, apalagi ini untuk belajar. Bahkan perang asimetrisnya Iran itu mampu menguras dan membangkrutkan Amerika katanya, walaupun Donald Trump dengan mencela-mencelainya, mengklaim menang perang, mengklaim banyak hal lah itu, sehingga Amerika itu sekarang itu Donald Trump itu banyak diketawain gitu ya, itu lebih sekedar dari anak kecil, anak TK katanya. Nah, terus yang ketiga, ini juga membuat semacam likuidisasi gitu ya, atau antara Sunni dan Syiah sekarang bisa bersatu begitu ya, karena melihat bahwa Iran salah satu kekuatan yang mungkin saja harus dipertahankan ya. Sekarang Qatar masuk ke Qatar ikut ke Iran ya, Irak juga ikut ke Iran. Mungkin hanya Arab Saudi yang belum ya, karena Arab Saudi mungkin masih memegang luka lama ya dengan Iran, karena Iran menyebutnya orang Arab itu sebagai tetangga yang berisik begitu ya. Saya kira ya mudah-mudahan dunia Islam bersatu gitu kan. Kalau Prof Jiang kan memprediksi bahwa setelah Iran menang maka umat Islam akan bersatu ya. Saya kira saya tidak tahu ya, tapi memang hadis-hadis Nabi atau prediksi-prediksi para ulama mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman, dan akhir zaman ya tanda-tandanya sudah ada, tapi walau alam kita tidak tahu apakah perang ini atau perang yang lain atau ada kerusuhan-kerusuhan yang lainnya. Saya kira kita nikmati saja peristiwanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang terjadi tidak berdampak kepada kita. Walaupun ya kita sudah tahu bensin sudah mulai mahal, sudah langka, di Filipina sudah blackout ya, di Malaysia apalagi sudah mahal, di Australia juga sudah tidak ada ya. Ya itulah mungkin kehebatan strategi Iran untuk karena Trump itu orang ekonomi ya, yang dikejar adalah bagaimana perang ekonomi, dan Selat Hormuz adalah urat nadi dunia, walaupun 20%, tapi logika logika dagangnya
oil itu bukan seperti bahwa ada 80% tersisa, tidak, tetapi ini urat nadi semuanya. Terima kasih, selamat. Dan salam sejahtera. Seperti yang kita ketahui, sudah lewat dari 30 hari peperangan ini terjadi. Kita juga sudah melihat kekacauan yang terjadi di masing-masing negara, entah itu di Iran ataupun di Israel. Kehancuran Israel yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh seluruh orang, seluruh negara. Kita mengatakan bahwa Israel ini untouchable ya, nggak bisa tersentuh. Tapi nyatanya Israel digempur oleh Iran. Amerika yang menyatakan bahwa mereka telah memenangi peperangan, tapi apa yang terjadi? Kapal induknya hancur, pangkalan militernya hancur, Selat Hormuz masih tetap dikuasai oleh Iran, dan Iran masih melakukan serangan-serangan balasan yang sangat berat. Ada satu perbedaan mendasar setelah peperangan ini memasuki hari ke-29 atau 30. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada masyarakat di Iran dan juga di Amerika. Masyarakat di Iran masih tetap setia, masih setiap hari, setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 12 malam mereka tetap turun ke jalan untuk mendukung pemerintahannya. Tapi masyarakat Amerika saat ini sedang turun ke jalan, jutaan dari masyarakat Amerika turun ke jalan untuk apa? Untuk memprotes kebijakan-kebijakan Trump yang telah menyerang Iran. Dan lucunya lagi, masyarakat Israel bukan lagi memprotes, tapi lari dari negaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu kedengeran apa enggak, tapi ya di Iran ini seperti ini. Suara jet selalu kedengeran, suara jet tempur ini selalu kedengeran. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat semua.